Pemirsa, lantas seberapa besar peluang dari Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar maupun pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD untuk memenangkan Pilpres mendatang? Telah bergabung bersama kami ada pakar politik, ada Bang Muhammad Kadari. Bang Kadari, kalau kita lihat saat ini sudah ada 2 daftar nih ya. Dari kedua itu seperti apa sih peluangnya, baik itu katakanlah Amin melawan Ganjar Mahfud dan juga nanti Prabowo Subianto yang kita masih bertanya-tanya siapa wakilnya? Kalau Ganjar Mahfud nih saya dengar ada 2 singkatan ya. Pertama Gama, ya Ganjar Mahfud gitu ya. Tapi ada juga GoFood. Iya, langsung sebut ya. Kayaknya itu yang paling viral ya, GoFood ya. Nah ini menarik sebetulnya karena setelah dilihat-lihat latar belakangnya ternyata ini Gajah Mada semua ini. Iya, itu. Jadi kalau latar belakang pendidikan, ini kalau soal elektabilitas nanti aja sering bahas ya. Yang jarang dibahas nih ternyata dari latar belakang Mas Ganjar ini UGM, lalu kemudian Pak Mahfud UGM juga, lalu kemudian siapa? Muhaimin Gajah Mada, Anies Baswedan Gajah Mada juga. Jadi ini menarik ya, dari 2014, 2019, 2024 ini ternyata banyak alumni Gajah Mada yang jadi calon presiden wakil presiden. Nah kalau bicara latar belakang, mereka juga menarik dari segi organisasinya. Ini aktivis semua ini. Pak Mahfud itu dia di HMI, Anies Baswedan juga di HMI, kemudian Muhaimin PMII, lalu Mas Ganjar GMNI. Jadi ini organisasi-organisasi yang secara tradisi itu besar di Indonesia. Kalau pernah mendengar istilah Cipayung Plus, organisasi-organisasi pemuda itu kan ada HMI, ada PMII. HMI itu Islam modernis, kebanyakan berkarir di Golkar. PMI itu PKB, ya boleh dibilang Nahdlatul Ulama, PMII. Kemudian GMNI itu adalah organisasi mahasiswanya bagi mereka-mereka yang kemudian aktif di PDIP, ya. Dan artinya apa? Sebetulnya memang mereka-mereka yang sekarang muncul di permukaan notabene adalah latar belakangnya aktivis dan berasal di organisasi-organisasi. Oke, Bang Kodari, kalau misalnya dilihat dari wilayah, paling tidak Jawa Timur, kira-kira siapa yang khasnya lebih besar meraih suara dari Jawa Timur yang paling seksi kan? Oke, kita mulai dari capresnya dulu ya. Dari capresnya dulu. Mas Ganjar itu paling mudah untuk kita bahas karena dia adalah gubernur Jawa Tengah, kemudian dari PDI Perjuangan. PDI Perjuangan itu paling kuat di seluruh Indonesia ini adalah di Jawa Tengah dan di Bali ya. Tetapi kenapa Jawa Tengah menjadi penting? Karena Jawa Tengah jauh lebih besar dari segi populasi dibandingkan dengan Bali. Jadi Jawa Tengah itu adalah kekuatan sekaligus juga kelemahan Mas Ganjar. Nah, kenapa kekuatan? Karena disitulah dia sangat-sangat mengakar, disitulah PDI Perjuangan juga sangat mengakar, bahkan ada istilah kandang banteng ya. Kandang banteng itu Jawa Tengah tuh. Ya, jadi untuk menggambarkan betapa kuatnya PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Tetapi kalau misalnya ada apa-apa dengan Jawa Tengah, misalnya suaranya kena cokot, kena gigit gitu ya, itu nanti bisa limbung tuh, ibaratnya kakinya tinggal separuh. Oke, itu kalau di Jawa Tengah tuh kakinya bisa tinggal setengah. Siapa di antara lawannya Ganjar Pranowo yang bisa mengambil kaki setengah tadi? Oke, ojo ke susu. kita bahas Anies Baswedan dulu. Anies Baswedan itu basis kekuatannya pertama tentu di DKI Jakarta, karena dia gubernur DKI Jakarta. Dan di kalangan etnis Betawi, kalau kita lihat hasil survei, itu memang yang paling populer adalah Anies Baswedan. Mas Anies ini, dia paling tinggi kalau di antara etnis-etnis, itu saya lihat survei ya, Betawi dengan Aceh dengan Sumatera Barat. Itu paling tinggi itu etnis yang suaranya itu paling banyak ke Anies. Di antara 3 calon presiden yang paling tinggi itu kebanyakan ke Anies. Kemudian boleh dibilang juga Banten dan juga sebagian Jawa Barat ya, Jawa Barat. Nah, jadi dia ini punya wilayah yang paling kuat DKI Jakarta, tetapi sayangnya bagi Mas Anies, DKI Jakarta ini penduduknya tidak begitu besar. Kalau bicara misalnya tadi Jawa Tengah ya 13,5%. Jakarta ini cuma sekitar 4-5% saja dari total populasi. Tapi ya tadi lumayan di Banten juga, di Jawa Barat juga. Jadi ya total secara keseluruhan, makanya surveinya Mas Anies itu bisa mencapai sekitar 15 sampai 20% gitu. Nah, jadi kalau kita bicara elektabilitas calon presiden, surveinya itu Anies Baswedan rata-rata sekitar 20%. Kemudian Mas Ganjar itu sekitar 30 sampai 40, kita ambil di tengah lah 35%. Jadi kalau bicara calon presiden, Mas Anies ini di bawahnya Ganjar ya, selisih sekitar barangkali 15% lah. Nah, kalau bicara wakil ini surveinya juga lebih beragam dibandingkan dengan calon presiden.
antara Mahfud dengan Muhaimin, kalau seingat saya dan disederhanakan ya, kategorinya lebih banyak ke papan tengah. Jadi kalau kita bagi calon wakil presiden itu surveinya papan atas, papan tengah, papan bawah, itu cenderungnya di papan tengah. Kalau papan atas itu didominasi biasanya 3 nama, Erick Thohir, kemudian Ridwan Kamil, lalu Sandiaga Uno. Nah, Sandi karena dia dari P3 dan koalisi ini sudah resmi mengajukan Mahfud MD, makanya otomatis kita udah bisa coret. Ya. Dan rasanya nggak akan ke Pak Prabowo seperti tahun 2019. Jadi 2019 dengan 2024 beda nasib antara Sandiaga Uno dengan Mahfud. Tahun 2014 Mahfud kena tackle, 2019 Mahfud kena tackle, sekarang dia masuk. Sementara Sandiaga Uno dia lolos tahun 2019 sebagai calon, tapi 2024 ini dia kegeser justru oleh Mahfud MD gitu. Jadi kalau kita bicara calon wakil, sementara ini dua-duanya di papan tengah. Nah, yang paling menarik sebetulnya dari 2 nama ini adalah bahwa dua-duanya diambil, dua-duanya dipilih menurut saya karena latar belakang Jawa Timurnya ya, dan latar belakang Nahdlatul Ulamanya. Di antara latar belakang Jawa Timur, di antara latar belakang Nahdlatul Ulama, Mahfud dan Muhaimin, yang mana yang bisa jadi penarik elektoral? Tapi nanti dijawab usai jeda berikut, kami kembali sesaat lagi.